Ada lagi yang milih berdasarkan yang populer. Gua nggak tahu nih orang bisa kerja atau enggak. Gua nggak tahu ahlaknya nih orang. Pokoknya populer aja. Artis. Nah ini diantara masyarakat Indonesia, gue sadari masalah terbesar nih untuk permasalahan ini tuh adanya di Jawa Barat. Orang Sunda. Orang Sunda senang banget milih artis. Gubernur mereka waktu itu Deddy Mizwar, artis film. Wakil gubernur mereka Dede Yusuf, artis TV. Sekarang gubernurnya Deddy Mulyadi, artis YouTube. Banyak yang gak suka, banyak yang gak suka. Santai ya anjing. Aing biasa nyari Sunda bebal. Kalem we anjing. Aing ke Bandung. Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya. Baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja. Kang Panji datang ke Jabar. Keliling. Lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya. Kemudian keliling ke daerah-daerah. Di berbagai daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka. Karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan termasuk koreksi secara terbuka. Apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Kalimat itu meluncur santai dari mulut Panji di atas panggung, tapi dampaknya gak santai sama sekali. Deddy Mulyadi itu artis YouTube. Kedengarannya simple, kayak punchline biasa. Tapi justru karena disampaikan sambil bercanda, efeknya malah lebih nyeplak. Publik langsung berhenti sejenak, mencerna, lalu bereaksi. Ada yang ngakak, ada yang nyengir, ada juga yang langsung pasang muka panas. Masalahnya, ini bukan soal lucu atau enggaknya materi stand up. Ini soal siapa yang disebut dan bagaimana konteksnya. Nama Deddy Mulyadi bukan nama sembarangan. Dia figur publik yang kerjanya tiap hari bersentuhan langsung sama rakyat. Jadi ketika label artis YouTube ditempelkan, rasanya kayak semua kerja lapangan diringkas jadi sekadar konten hiburan. Di titik itu, candaan berubah jadi sindiran. Bukan sindiran kasar, tapi cukup untuk nusuk. Soalnya kata artis di telinga banyak orang masih identik sama pencitraan, sorotan kamera, dan kejar popularitas. Padahal yang lagi dibahas ini pemimpin daerah, bukan bintang sinetron yang numpang viral. Reaksi publik pun langsung meledak. Media sosial penuh potongan video, caption pedas, dan opini berlapis-lapis. Ada yang bela Panji dengan dalih kebebasan berekspresi. Ada juga yang pasang badan buat Deddy, ngerasa kerja nyata kok diperkecil jadi gimmick. Perdebatan gak cuma soal dua orang, tapi soal cara kita memandang pemimpin hari ini. Buat sebagian orang, YouTube itu alat komunikasi. Buat sebagian lain, itu panggung pencitraan. Dan disinilah api mulai membesar, karena kalimat Panji seolah menggeser makna dari kerja lapangan ke konten layar, dari kebijakan ke klik dan view, dari realita ke framing. Yang bikin makin panas, potongan kalimat itu terus diputar tanpa konteks panjang, dipelintir, dipotong, dibumbui opini. Seolah-olah Deddy cuma sibuk depan kamera dan lupa sama tugasnya. Padahal publik yang ngikutin betul tahu ceritanya nggak sesederhana itu. Satu kalimat akhirnya jadi pemantik diskusi besar tentang pemimpin yang aktif di media sosial, tentang batas antara komunikasi publik dan pencitraan, tentang apakah kerja harus selalu sunyi biar dianggap serius. Semua itu muncul gara-gara satu sebutan yang kelihatannya sepele. Buat Deddy sendiri, kalimat itu jelas bukan angin lalu. Bukan karena baper, tapi karena makna di baliknya.
ada perbedaan besar antara menggunakan media untuk menunjukkan kerja dan bekerja demi konten. Dan disitulah garis yang terasa dilanggar. Api memang belum kelihatan dari luar, tapi jelas sudah menyala. Bukan api emosi yang meledak-ledak, tapi bara yang panas dan dalam. Bara yang gak akan padam cuma dengan tawa atau klarifikasi setengah-setengah. Dan dari titik inilah cerita mulai bergerak. Dari panggung stand up ke ruang publik, dari candaan ke tantangan, dari satu kalimat ke pembuktian panjang. Karena ketika kerja dipertanyakan, jawabannya cuma satu, turun ke lapangan dan buka mata. Setelah kalimat itu viral kemana-mana, banyak yang nunggu reaksi Dedi. Ada yang berharap dia ngamuk, ada juga yang nunggu drama balasan pedas. Tapi yang muncul justru sebaliknya. Dedi tenang, kalem, nggak terpancing. Bukan karena nggak dengar, tapi karena dia milih ngatur napas dulu sebelum buka suara. Namun satu hal perlu dicatat, tenang bukan berarti mengalah, diam bukan berarti nerima. Di balik raut santainya ada garis tegas yang nggak bisa dilangkahi. Dedi paham betul, label itu bukan cuma nyenggol dirinya, tapi juga cara orang memandang kerja pemerintahan yang dia jalani. Buat Dedi, YouTube itu cuma alat, sama kayak mikrofon, kertas atau sepatu boot buat turun ke sawah. Kamera cuma saksi, bukan panggung utama. Jadi waktu kerja lapangan, dialog sama warga, sampai keputusan berat di lapangan direduksi jadi artis YouTube, di situ rasanya nggak adil. Dia nggak merasa sedang cari sorotan. Justru sebaliknya, dia pengen publik lihat apa yang biasanya nggak kelihatan. Jalan rusak, rumah reot, sungai kotor, konflik sosial, semua itu dibuka apa adanya. Bukan buat pamer, tapi buat nunjukin realita yang sering disembunyikan di balik meja rapat. Makanya respons Dedi nggak bernada emosional berlebihan, tapi jelas mengandung sikap. Dia bilang kritik itu wajar, candaan juga sah-sah aja, tapi jangan samain kerja lapangan sama hiburan. Jangan samakan konten dokumentasi dengan pencitraan kosong. Di sini kelihatan kelasnya. Dedi nggak main di level ejek-ejekan. Dia nggak bales dengan sindiran murahan. Dia jawab dengan posisi yang lebih tinggi, logika dan fakta. Sebuah cara halus tapi nusuk, karena justru bikin yang nyinya kehabisan bahan. Publik yang ngikutin dari awal mulai nangkap arah ceritanya. Ini nggak soal siapa lebih populer, ini soal bagaimana kerja dinilai. Apakah yang kerja sunyi tapi tak terlihat lebih mulia dari yang kerja sambil membuka prosesnya ke publik? Dedi sadar, zaman sudah berubah. Pemimpin hari ini nggak bisa cuma kerja, tapi juga harus komunikasi. Bukan buat pencitraan, tapi biar rakyat tahu apa yang sedang dan sudah dilakukan. Transparan, bukan sensasi. Terbuka, bukan drama. Makanya ketika ada yang mencoba mengecilkan semua itu jadi sekadar artis, dia berdiri di posisi yang tegas. Bukan marah, tapi jelas. Bukan ribut, tapi menusuk. Sebuah penolakan yang dibungkus dengan kepala dingin. Dan dari sikap itulah, arah cerita makin kelihatan. Ini nggak akan berhenti di klarifikasi. Ini bergerak ke pembuktian. Karena buat Dedi, cara terbaik menjawab label adalah memperlihatkan kerja. Langsung, tanpa filter, tanpa panggung. Setelah semua ribut-ribut itu, Dedi akhirnya buka kartu. Bukan kartu emosi, tapi kartu tantangan. Kalimatnya simpel, tapi berat. Ayo keliling Jawa Barat. Bukan buat konten, bukan buat debat, tapi buat lihat langsung. Dari kota sampai pelosok, dari jalan mulus sampai yang bolong-bolong. Di situ niatnya kelihatan. Ini bukan adu mulut, tapi adu fakta. Tantangan itu dilempar dengan gaya santai, tapi efeknya langsung kerasa. Soalnya ini bukan undangan basa-basi, ini ajakan terbuka yang susah ditolak tanpa kelihatan menghindar. Kalau yakin cuma konten, ya silahkan buktikan di lapangan. Kalau ragu, justru publik bakal bertanya-tanya. Dedi tahu betul, panggung bisa menipu, lampu sorot bisa bikin apapun kelihatan keren. Tapi jalan desa nggak bisa bohong, warga nggak bisa disetting, masalah nyata nggak bisa di-cut atau di-take ulang. Dan disitulah dia ngajak semua orang, termasuk Panji, buat buka mata. Nada tantangannya nggak tinggi, tapi jelas. Nggak ada kata-kata kasar, nggak ada serangan personal. Justru itu yang bikin nyentil, karena ketika seseorang berani ngajak turun langsung, artinya dia percaya sama apa yang sudah dikerjakan.
Keliling Jawa Barat bukan hal ringan. Wilayahnya luas, masalahnya kompleks. Dari pendidikan, kesehatan, lingkungan, sampai urusan perut rakyat. Dan Dedi seperti bilang, silahkan nilai sendiri, jangan cuma dari potongan video atau narasi panggung. Di situ posisi artis YouTube mulai goyah. Karena artis main di kamera, sementara ini ajakan buat berdiri di lumpur, buat dengar keluhan tanpa naskah, buat lihat perubahan kecil yang gak selalu viral tapi kerasa dampaknya. Dan publik pun mulai ngeliat arah cerita berubah. Ini bukan lagi soal siapa paling tajam nyindir, ini soal siapa berani diuji. Dan tantangan itu, mau nggak mau, bikin banyak orang mikir ulang soal label yang kemarin gampang banget dilontarkan. Buat Dedi, ini bukan pembelaan diri, ini pembuktian. Dia nggak minta dipercaya mentah-mentah, dia cuma minta kesempatan buat dilihat secara utuh. Kerja yang kotor, proses yang capek, hasil yang nggak instan. Ajakan itu juga kayak cermin buat kita semua. Selama ini terlalu sering menilai dari layar, dari potongan lucu, dari narasi pendek, padahal realita di lapangan jauh lebih ribet dan gak selalu enak ditonton. Dan di titik itu, tantangan keliling Jawa Barat jadi lebih dari sekedar respon. Itu pernyataan sikap bahwa kalau mau mengkritik, silahkan. Tapi jangan berhenti di kata-kata, turun, lihat, rasakan, baru bicara. Setelah tantangan itu dilempar, suasana berubah. Nggak lagi soal siapa paling tajam ngomong, tapi siapa paling berani diuji. Publik mulai nunggu, bukan dengan emosi, tapi dengan rasa penasaran. Karena ajakan keliling Jawa Barat itu bukan ajakan kosong, itu undangan buat melihat kenyataan tanpa filter. Di jalanan, semua topeng copot. Nggak ada kamera yang bisa nutup lubang di aspal. Nggak ada narasi lucu yang bisa nyamarin bau sungai kotor. Dan Dedi seperti bilang, silahkan nilai dari situ. Kalau memang nggak ada perubahan, sebut saja apa adanya. Tapi kalau ada hasil, jangan pura-pura buta. Kerja nyata memang nggak selalu viral. Kadang hasilnya kecil, pelan, bahkan nggak kelihatan kalau cuma lewat sekilas. Tapi buat warga yang ngerasain, itu nyata. Jalan yang dulu susah dilewati, sekarang bisa dilalui. Pelayanan yang dulu ribet, sekarang lebih dekat. Itu bukan gimmick, itu dampak. Label artis YouTube di titik ini mulai kehilangan taring, karena artis hidup dari sorotan, sementara kerja lapangan hidup dari ketekunan. Kamera boleh merekam, tapi yang bikin perubahan tetap keputusan dan keberanian di lapangan. Dan itu nggak bisa dipalsukan. Dedi nggak sibuk minta pengakuan, dia cuma buka pintu. Ayo lihat sendiri, ayo dengar langsung dari warga. Kalau mau mengkritik, silahkan, tapi kritik yang berdiri di atas fakta, bukan asumsi dari potongan video. Publik pun mulai sadar, masalahnya bukan soal YouTube atau bukan, masalahnya soal cara menilai. Terlalu sering kita gampang ngecap, tapi males ngecek. Terlalu cepat ketawa, tapi lupa bertanya lebih dalam. Di sini, posisi Dedi kelihatan jelas. Dia nggak menolak kritik, tapi menolak penyederhanaan. Kerja pemerintahan itu kompleks, capek, dan penuh risiko. Ngerangkum semua itu jadi satu label, jelas terasa timpang. Ajakan turun ke lapangan itu juga tamparan halus buat semua pihak. Mau ngomong apapun, realita tetap jadi hakim terakhir. Dan realita nggak peduli siapa yang paling lucu atau paling viral. Kalau perubahan ada, warga bakal bersuara. Kalau nggak ada, jalanan juga nggak bakal bohong. Di situ semuanya ketemu. Tanpa debat, tanpa panggung, tanpa sensasi. Akhirnya, ini bukan lagi soal Panji atau Dedi. Ini soal bagaimana kita belajar membedakan antara konten dan kerja, antara pencitraan dan pembuktian. Dan di tengah riuhnya komentar, satu hal jadi jelas. Fakta selalu lebih keras dari lelucon.